Sehingga kalaulah kita ingin keluar dari kemiskinan, berarti kita perlu tadi 11 tahun. Kalau rata-rata kalau ingin menghilangkan 11% itu tadi. Tetapi kan tidak mungkin. Pak. Tidak mungkin. Artinya sampai 0%. Karena kemiskinan itu merupakan sunnatullah. Kami punya sebuah keyakinan ketika pembangunan itu berbasis di KRW-an, ini ajas pemerataannya terbangun, ajas keadilannya pun terbangun, kemudian kebersamaannya akan terjadi, kemudian gotong royongnya akan terjadi, dan rasa kepemilikannya pun akan terbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager tribunpriangan.com dalam program Mata Lokal Memilih. Saat ini saya sudah berada di ruangan Sakura Hotel Santika Tasikmalaya, dan tentu sudah didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini sudah hadir calon Wakil Wali Kota Tasikmalaya nomor urut 2, Bapak Haji Dede Muhammad Muharam, yang akrab disapa Mang Dede. Mang Dede, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Kegiatan sudah padat ya? Alhamdulillah. Pekan ini bukan pertama kampanye, sudah keliling ke sana kemari. Alhamdulillah. Bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat ya. Barusan baru pulang silaturahim. Muludan. Betul. Ini momentum Muludan juga ya. Terakhir. Mang Dede ini kan pasangannya Pak Ivan ya, Pak Ivan Diksan sebagai calon wakil wali kota. Tapi tentu memahami juga semua visi misi pasangan nomor urut 2 ini. Insyaallah. Bisa dijelaskan nggak, Mang Dede? Apa kemudian visi misi dari Ivan Diksan Mang Dede ini? Iya. Kami berdua sudah membuat visi misi yang sudah sampaikan ke KPU tentunya. Yaitu ingin mewujudkan kota Tasik yang maju dan barokah. Kan tadi barokah ini kan bisa diartikan keberlanjutan dan harmonis. Keberlanjutan dan harmonis. Sehingga kami punya sebuah spirit kan tadi maju kotanya tadi, kemudian hirupna barokah, kemudian sauyunan wargana. Sauyunan. Ada yang bilang katanya, kok nggak mencantumkan kata religius dalam visi misinya itu? Itu seperti apa sebetulnya? Ya kan pengertian barokah itu sendiri sudah include di dalamnya adalah religius tadi. Jadi religius sudah masuk dalam berkah tadi ya. Barokah itu kan bahasa Arab. Itu kan, yaitu dari birkun, sumur. Yang mana sumur itu ketika diambil airnya tidak pernah surut. Jadi kami menginginkan kota Tasikmalaya ini menjadi kota yang maju dan barokah. Artinya kebaikannya tidak berhenti. Tidak cukup maju, tetapi juga tadi kebaikannya tidak berhenti. Tidak berhenti, terus mengalir. Mengalir tadi. Mang Dede kan sebelumnya di legislatif gitu ya. Artinya kan selama ini sebetulnya sudah banyak menyerap aspirasi dari masyarakat. Hanya mungkin di dalam tataran pelaksanaan ada keterbatasan dalam hal eksekusi mungkin ya. Betul. Apa sebetulnya menjadi masalah utama dari kota Tasikmalaya dalam pandangan Mang Dede? Iya, saya kemarin 3 periode ya di DPRD. Tentu kita memahami tentang fungsi DPRD itu sangat terbatas, yaitu dengan 3 fungsi ya, legislasi, kemudian budgeting dan controlling. Bahwa kami bukan eksekutor, itu katanya. Sehingga salah satu di antara tadi motivasi niat saya maju dan tadi ingin lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan lagi tadi di fungsi eksekutif. Artinya sebagai full power kebijakan ya, antara wali kota dengan wakil kota. Nah, di antaranya tadi persoalan-persoalan Tasikmalaya cukup juga kita inventarisir. Bukan tadi Tasikmalaya tadi dari sisi kemiskinan. Kemudian ternyata tadi, masih
masih luar biasa ya, jumlahnya kan, kita nomor 3 dari bawah ya. Dari bawah Pak ya? Di bawah ya tadi. Gitu. Bahkan hari ini ada kenaikan menjadi ke-4 dari bawah ya. Aduh, tadi. Lumayan lah kan tadi. Hari ini di posisi 11,1%. Nah, ini juga menjadi sebuah konsen kami, bagaimana tadi kemiskinan ini bisa terus menurun, itu kan tadi. Itu juga banyak hal lah kami inventarisir gitu, masalah-masalah pengangguran. Hari ini cukup terbuka ya, 6,5%. Tadi daya beli dan sebagainya menurut. Nah, oleh karena itu ya saya dengan Pak Ipan sebagai Sekda ketika itu tidak punya kebijakan juga secara power. Ya, karena kebijakannya ada di wali kota dan wakil wali kota, terutama di wali kota. Sehingga semangat Pak Ipan insya Allah ada kesamaan dengan saya dari legislator. Beliau adalah mantan Sekda, bersama-sama agar mendapatkan sebuah kesempatan untuk menentukan kebijakan di Kota Tasikmalaya ini. Itu selangkah konkretnya gitu untuk mengentaskan kemiskinan, karena kan sebetulnya 5 tahun terakhir sebetulnya sudah banyak program, tapi mengapa sepertinya stagnan, tidak ada yang loncatan penurunan yang drastis begitu dari kemiskinan dan juga tadi terkait dengan pengangguran juga. Ya, memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah ya, untuk menurunkan kemiskinan itu. Pak Budi saja kan tadi sudah berhasil, alhamdulillah kan. Dari awal dia memimpin Kota Tasikmalaya, kalau tidak salah ketika itu di posisi sekitar 20%-an. Kemudian beliau berkuasa, hari ini bisa turun sampai 11%. Artinya hampir rata-rata 1 tahun itu 1%. Penurunannya itu tadi. Nah, tentu kita pun harus lanjutkan tentang program-program pemerintahan yang lama yang sudah berhasil dan maka menurunkan kemiskinan. Walaupun tadi persentasenya 1%. Hanya 1% per tahun ya. Ya, sehingga kalaulah kita ingin keluar dari kemiskinan, berarti kita perlu tadi 11 tahun. Kalau rata-rata kalau ingin menghilangkan 11% itu tadi. Tetapi kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Artinya sampai 0%. Karena kemiskinan itu merupakan sunatullah. Sudah pasti ada ya. Sudah pasti ada tadi. Oke. Sehingga menurut saya persoalan saya ketika di Komisi 4 tentang data kemiskinan ini yang perlu prioritaskan. Kan tadi, karena hari ini terjadi sebuah persoalan di berbagai pemerintahan kota kabupaten Indonesia ketika database kemiskinan itu tidak jelas. Sehingga di masyarakat sok aya anu rame, anu pengen gelang, itu dia kapasihan, dapat bantuan yang harusnya dapat bantuan malah tidak ya. Itu kan tentu analisa saya ini dari kesalahan pendataan kemiskinan itu sendiri. Sehingga ini harus menjadi sebuah awal. Karena sebesar apapun tadi anggaran untuk mengentaskan kemiskinan, ketika tidak didasari dengan data yang valid, ya tentu ya digelontorkan berapapun banyaknya tidak akan berpengaruh ya. Karena menurut pemikiran saya, kemiskinan itu kan ada 3 klasifikasi. Pertama ada yang dinamakan miskin absolut. Miskin absolut. Artinya masyarakat Kota Tasikmalaya yang miskin, yang sudah tidak bisa berdiberdayakan. Udah nggak bisa apa-apa lah, udah distabilitas, jompo. Itu kan sudah tidak bisa apa kan? Tentu treatmentnya akan berbeda kan? Jadi mereka itu harus betul-betul disantuni oleh negara, oleh masyarakat, oleh pemerintah. Yang kedua, kemiskinan disebabkan kultur. Ya, artinya budaya, ya kebiasaan tadi, pengadulan. Pengennya begini aja gitu. Pengennya gini kan tadi. Nah, tentu ini treatmentnya akan berbeda. Karena ketika salah kita mengambil sebuah tadi kebijakan, treatmentnya tadi salah, ayo dipasihan. Maka mental gininya kan. Nah, tentu ini treatmentnya berbeda kan tadi. Artinya kita harus memperbanyak pelatihan-pelatihan, menyadarkan mereka itu agar memiliki jiwa etos kerja ya, semangat
kerja kan tadi. Salah satu diantaranya kami punya program yaitu nanti akan bikin inkubator ya, itu untuk sekian ribu pengusaha muda baru. Oh, inkubator bisnis untuk bisnis tadi. Oke. Artinya kita kan punya fasilitas yang luar biasa yang sudah dibangun oleh pemerintah yang lalu, yaitu yang di Gunung Kalong itu kan. Itu. Nah, itu kan bisa dijadikan sebuah tempat untuk inkubator. Itu Tasik Kreatif itu ya? Nah, Tasik Kreatif tadi. Tentu dengan berbagai programnya tadi ya. Itu pelatihan. Pelatihannya bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi harus tadi sampai dia itu menjadi yang ahli, yang terampil. Okay. Dan bukan hanya dengan terampil, tentu mereka harus difasilitasi oleh kita dengan jajarna tadi. Itu kan. Ya, walaupun jumlahnya tadi, kuantitasnya tadi tidak banyak, tetapi kan kualitasnya, outputnya, kan tadi sesuai dengan nanti dukungan anggaran berapa sih? Berapa ratus orang, berapa ribu orang, kan tadi. Itu. Karena apa artinya tadi pengusaha muda dibina oleh kita, tetapi tidak sampai outputnya tadi berkualitas, kan tadi ya, anggaran tinggal anggaran, sementara hasilnya itu salah satu diantaranya. Dan kemiskinan yang ketiga itu yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Yaitu kemiskinan struktural. Karena ketika pemerintah tadi salah menentukan sebuah kebijakan, sangat mungkin akan menambah beban lagi. Itu tentu ini pemerintah harus lebih hati-hati. Dan tiga-tiganya ada di Kota Tasikmalaya? Iya. Ya, contoh kasus lah, walaupun ini debatable ya. Kan tadi banyak masyarakat yang ngeluh kepada kami, kan tadi dengan kebijakan, walaupun ini bukan kebijakan pemerintah kota, tapi ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Ketika ada warung 10 di sebuah kampung, kemudian di sana dibangun pasar tradisional, pasar modern dan minimarket, ini kan berdampak. Itu. Selama ini pengaturan semacam itu apakah tidak ada? 2009 kita punya perda tentang pasar modern dan pasar tradisional. Nah, di perda 2009 itu maksimal per kecamatan itu 3. Per kecamatan 3. Nah, 2014 itu di ada perubahan, kan tadi. Nah, salah satu diantaranya ketika itu dengan rasio 1 minimarket itu untuk pelayanan minimal masyarakat, kan tadi itu 6.000 orang. Udah tidak lagi berdasarkan wilayah, tapi berdasarkan jumlah tadi. Jadi 1 minimarket itu untuk 6.000 orang. Sehingga ketika jumlah penduduk kita 740.000, berarti kurang lebih yang dibutuhkan itu adalah 122 minimarket tadi. Tetapi hari ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang itu izinnya bukan dari pemerintah kota. Langsung dari pusat. Tapi langsung dari pusat. Dan daerah tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Wah, artinya bisa menggerus. Ya, itu ini menjadi PR kita ya, artinya ini PR kita bersama kan. Sehingga tadi kemiskinan itu menurut saya tadi ini harus dipetakan. Ada kemiskinan tadi absolut ya, gitu kan, yang memang tidak bisa diberdayakan. Mereka harus betul-betul tanggung jawab pemerintah. Yang kedua kemiskinan kultural, tadi pengedulan, malas, kan tadi berarti treatmentnya bagaimana tadi ditingkatkan sebuah kesadaran pemahaman, semangat kerja, kan tadi. Dan yang ketiga struktural tadi. Jadi Tribuners, pasangan Ivan Dede ini akan memprioritaskan persoalan pengentasan kemiskinan karena ini akan menjadi basic dalam pembangunan berikutnya. Sehingga ketika kemiskinan bisa teratasi, maka akan secara otomatis mungkin bisa meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan dan lain-lain juga. Menarik ini ya. Kemudian
tentu banyak sekali garapan yang harus dilakukan ini ya. Iya, tadi. Kesehatan kita tahu saat ini juga persoalan stunting masih jadi persoalan utama di Kota Tasikmalaya. Bahkan tahun sekarang indeksnya malah naik. Betul. Kan aneh juga, padahal kita lihat Pemkot itu kan sangat gencar. Gencar, betul. Ada program ASN, mengasuh anak stunting gitu. Betul. Tapi kok kenapa malah naik? Ini sebetulnya problemnya di mana nih sebetulnya dalam pandangan Mang Dede? Jadi stunting ini kan tadi yang harus kita prioritaskan adalah tadi preventif. Preventif, oke. Bukan kuratif. Kuratif kan salah satu di antaranya tadi. Tetapi yang paling tadi dominan yang harus dilakukan oleh kita itu tentang preventif. Nah, saya teringat ketika kecil zaman Pak Soeharto, posyandu itu tadi nog dengan bubur kacang. Kacang. Itu betul-betul diberikan kepada masyarakat. Karena kan stunting itu bukan tadi setelah lahir, sebelum lahir pun kan sudah. Sebelum lahir ya. Makanya tadi salah satu diantaranya bagaimana kesehatan ibu ini yang harus menjadi prioritas kita. Oke. Sehingga ya pemerintah harus berani melakukan preventif tadi dengan istilah di teman-teman kader posyandu itu PMT, pemberian makanan tambahan. Bergizi kan tadi. Di zaman Pak Soeharto itu kalau tidak salah saya ingat kecil nog kan ibu-ibu teh bubur kacang dan sebagainya ya kan tadi. Nah ini kan hari ini mohon maaf tadi saya selama 15 tahun di DPRD saya sering memberikan sebuah masukan. PMT ini salah satu di antaranya tadi. Terutama kan stunting ini lahirnya itu mohon maaf tadi dari kalangan biasanya tadi ekonomi lemah ya. Ekonomi lemah tadi. Ya kan tadi. Sehingga menurut saya pribadi dari pengalaman saya di Komisi 4 ini ada masalah nih. Itu kan. Zaman Pak Soeharto mah nog teh. Kan? Lancar lah ya, lancar tadi. Keluarga-keluarga dia. Hari ini kan mohon maaf tadi bisa di on the spot ya. Ke lapangan tadi ibu-ibu kader itu ya nggak punya itu gitu kan tadi. Bahkan kabarnya kata walaupun misalkan ada bantuan semacam telur, yang mendapatkan telur itu bukan yang kena stunting tapi keluarga yang lain yang justru lagi sehat-sehat. Berarti kan ada yang tidak tepat sasaran berarti di situ ya. Saya kan 17 tahun jadi RW, Bang. Nah, makanya pasti tahu. Ini Pak RW juga. Akhirnya kan tadi PMT butuhkan tadi, akhirnya ada Pak RW kan tadi. Sehingga ini PR kita bersama ya. Sehingga ya mudah-mudahan kami dengan Pak Ipan nanti itu untuk penanganan stunting ini gitu kan tadi. Ya zaman Soeharto ada yang baiknya. Ada baiknya. Luar biasa tuh tadi. Kan tadi. Hingga ya menjadi prioritas salah satunya adalah ya ibu yang mau mengandung atau ibu yang sedang itu kan disehatkan. Baru kuratif kan. Hari ini kan terjadi kuratif gitu kan tadi gerakan ASN untuk jadi bapak atau bapak angkat ya, bapak asuh kan tadi. Itu positif lah menurut saya. Tapi yang paling penting adalah tadi tentang preventif. Kan tadi. Termasuk juga tadi tentang kesehatan yang perlu kita sama-sama masalah yang kita hadapi. Salah satu di antaranya adalah tadi pelayanan yang harus prima tadi. Kesehatan, sehingga ya kita ada PR yang perlu kita sama-sama perbaiki ya. Kalau akses ke kesehatan gimana Mang Dede dalam pandangan Mang Dede selama ini? Salah satu di antaranya memang perlu kita tingkatkan ya. Kita akuilah tadi yang bagus kita lanjutkan. Tentu yang kurangnya kita perbaiki lah. Nah, salah satu di antaranya tadi masih banyak masyarakat Kota Tasikmalaya yang sulit untuk mendapatkan akses kesehatan karena tidak memiliki BPJS. Nah, itu dia. Karena kan sekarang wajib semua itu harus. Kan sudah UHC kan tadi. Sudah terintegrasi kan tadi. Semua. Itu. Tapi fakta dan realitanya sampai hari ini masih ribuan masyarakat Kota Tasikmalaya ketika mau berobat ke rumah sakit tidak bisa karena tidak punya BPJS. Ataupun kalau dia bisa punya kartu BPJS, dia belum sempat bayar iurannya itu. Nah, itu kan persoalan lain ya. Jadi kan
BPJS itu kan ada beberapa klasifikasi. Betul. Pertama ASN itu sudah dijamin oleh negara kan gajinya. ABRI, Polri, kemudian perusahaan, perusahaan dijamin oleh perusahaan. Ya, walaupun masih banyak ada yang karyawan perusahaan tidak jamin. Kemudian ada yang mandiri, ada yang PBI, yaitu yang dibayar oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Ya kan tadi. Nah, hari ini yang menjadi persoalan masih banyak warga masyarakat Kota Tasikmalaya yang kondisi ekonomi tadi tidak mampu, tadi belum mendapatkan kartu BPJS. Sehingga janji politik kami dengan Pak Ipan, ketika Allah menakdirkan kami berdua menjadi wali kota dan wakil wali kota, insya Allah salah satu janji politik adalah tadi menggratiskan pengobatan rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah ataupun swasta, yaitu dengan kelas 3 asal dengan KTP Kota Tasikmalaya. Siap. Mangga dilihat lah itu. Akhirnya saya bodas sungguh ya. Turun. Mang Dede, potensi generasi milenial dan Gen Z di Kota Tasikmalaya ini sangat besar. Ada sekitar 69% sekarang mungkin. Milenial dan Gen Z ini tentu satu modal besar untuk kemudian bisa membangun Kota Tasikmalaya dengan inovasi-inovasi yang memang sesuaikan dengan zamannya. Ya, betul. Jadi apa langkah konkret Bang Dede untuk merangkum mereka dan kemudian memberikan satu stimulus untuk mereka supaya mereka betul-betul menjadi generasi yang siap secara lahir batin lah gitu ya. Betul. Untuk bisa bertarung menghadapi masa depan ini yang luar biasa, perkembangannya sangat cepat ini. Ya tentu kalau Kompas kalau tidak salah ya, itu sekitar 54% kan tadi pemilih milenial lah. Nah ini merupakan sebuah potensi yang luar biasa dengan bonus demografis tadi. Itu yang perlu memang kita menjadikan prioritas. Nah salah satu diantaranya kan mereka perlu dibekali dengan keterampilan. Ya hari ini kan tidak bisa kita menghindar dengan sains dan teknologi kan, dengan digital. Sehingga bagaimana mereka harus bisa menguasai tadi tentang teknologi ini. Ya, jadi pengusaha-pengusaha yang tadi marketing digital kan tadi. Dan hari ini sudah tumbuh di Tasikmalaya anak-anak muda kan tadi ya mereka dengan kreativitasnya, inovasinya, kemudian menjadi pengusaha muda yang sukses menggunakan tadi digital itu. Nah, tentu ini menjadi sebuah peluang. Nah, mereka harus diberikan keterampilan di bidang itu, sehingga mereka nanti bisa memasarkan produk-produk kan tadi lewat alat yang teknologi yang ada kan tadi. Nah, kemudian juga tadi yang perlu kita tingkatkan tentang kesadaran di kalangan teman-teman milenial. Jadi perlu teman-teman di milenial ini memiliki sebuah mindset yaitu mindset menjadi entrepreneur tadi. Jangan sampai mayoritas ya masyarakat kita itu mindset kaum buruh, pegawai gitu ya. Jadi ketika saya mencoba untuk sedikit ya memberikan kuesioner ke beberapa teman ya tadi mahasiswa, kemudian tamat SMA, ketika sudah selesai mau apa? Hampir tadi 70-80 itu kan ingin menjadi PNS. Tidak salah kan? Ya, tidak salah. Pilihan itu tidak salah. Ya. Tetapi ini mayoritas tadi. Wow. Ya artinya kan indikator kaum buruh itu kan tadi penghasilan itu limited. Betul. Tapi ketika menjadi entrepreneur itu kan unlimited. Maka saya baca bahwa sebuah negara, sebuah pemerintahan itu menjadi pemerintahan dan negara yang maju ketika penduduknya 20% itu adalah masyarakatnya adalah masyarakat entrepreneur itu ya. Sehingga ini menjadi sebuah tadi spirit saya ya dengan Pak Ipan bagaimana menyadarkan mereka, kemudian memberikan keterampilan ya dengan
perkembangan zaman kan tadi, sehingga mereka nanti bisa menghadapi tantangan zaman ke depan. Gitu. Karena saya sedikit mengambil ya, Rasulullah SAW 14 abad itu sudah memberikan sebuah warning ke kita. Alimu auladakum fa innahum makhlukun li ghairi zamanikum. Didik anak kalian karena anak kalian itu diciptakan oleh Allah, bukan di zaman kalian. Artinya ya zaman kami lagi kecil kan tidak ada ya. Ya. Handphone tidak ada. Handphone tidak ada. Sehingga ini menjadi PR pemerintah kan tadi, memanfaatkan fasilitas ya perkembangan zaman ini. Baik. Melihat dari fenomena sekarang itu di anak-anak muda gitu ya. Terlebih kalau di Ketua Tasikmalaya kan agak memprihatinkan juga. Kasus-kasus sekarang itu kan, kejadian-kejadian sekarang itu ada geng motor, kan? Ya kemudian juga pergaulan-pergaulan yang rasanya bebas dan mungkin tidak sesuai dengan sebutan kota santri gitu ya. Ini bagaimana sebetulnya Bang Dede ini fenomena anak-anak sekarang ini? Iya, kalau saya kembali kepada filosofi lagu atau ya, yang lagu Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya. Yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini kan masalah mentalitas kan tadi. Sehingga ini menjadi sebuah kewajiban kita bersama, apalagi pemerintah, untuk melakukan penyadaran. Karena kita tidak bisa menyalahkan mereka. Jangan-jangan mereka itu kan akibat. Korban kan tadi. Nah, sehingga ya saya menghindari ya tentang nomenklatur atau sebutan geng motor lah. Gitu kan. Karena konotasinya yang namanya geng motor itu kurang bagus gitu kan tadi. Tetapi mereka adalah masyarakat kita, rakyat kita, yang bagaimana mereka justru merupakan tadi tanggung jawab kita bersama untuk pemerintah melakukan penyadaran kan tadi. Karena saya punya sebuah keyakinan dan saya punya pengalaman, ya saya bikin sebuah yayasan atau organisasi manasik. Oh, ada mantan narapidana Tasik. Wah. Mantan narapidana Tasik. Itu gimana itu ceritanya? Ya artinya saya mencoba untuk berdiskusi, berinteraksi dengan mereka kan tadi. Ternyata mereka adalah orang-orang dalam tanda petik ada yang korban karena pergaulan. Setelahnya kita berdiskusi mereka, ternyata mereka pun ingin kembali kepada jalan yang benar. Akhirnya saya fasilitasi dengan membuat yayasan, yaitu Yayasan Manasik, Mantan Narapidana Tasik. Mang Dede, satu lagi mungkin ada satu program yang kabarnya jadi unggulan juga Mang Dede, berupa stimulus bantuan pada pemerintahan tingkat bawah. Apa tuh RW dan sebagainya. Itu seperti apa sebetulnya? Ya, ini hasil diskusi saya dengan Pak Ipan. Ketika itu saya menyampaikan ke Pak Ipan, saya punya pengalaman 17 tahun jadi RW. Kan tadi. Ada persoalan di tingkat masyarakat KRW-an itu, ketika musrembang itu, kan tadi tiap tahun itu bulan Januari menyampaikan proposal. Ya, betul. Tetapi ternyata proposal sudah dimasukkan di musrembang, setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak cair. Sehingga ada sebuah anekdot ya, guyonan dari para RW dan RT, hayo proposal teh tahun. Tapi kenyataannya tadi. Nah, saya berpikir ini harus ada ajas pembangunan, ajas keadilan dalam pembangunan. Sehingga saya sampaikan ke diskusi dengan Pak Ipan bahwa bagaimana Pak, bahwa lokusnya itu kan tadi, ini langsung di tingkat bawah. Yaitu di tingkat KRW-an kan tadi. Sehingga ada 860 RW. Nah, kemudian diberikan pagu anggaran oleh kita 50 juta, sehingga ini bisa diakses. Sehingga kita musrembang itu sudah ada pagunya nih. Tinggal menyesuaikan kegiatan-kegiatannya gitu. Kegiatannya tadi, silahkan tadi. Pagunya 50 juta, kemudian dimanfaatkan apa? Silahkan tadi. Nah, tentu ada pendampingan nanti dari tingkat kelurahan. Kan tadi, di sana kan ada LPM, ada BKM. Bagaimana kita libatkan bersama-sama. Kan tadi. Sehingga kami punya sebuah keyakinan ketika pembangunan itu berbasis di KRW-an, ini ajas pemerataannya terbangun, ajas keadilannya pun terbangun, kemudian kebersamaannya akan terjadi, kemudian gotong royongnya akan terjadi, dan rasa kepemilikannya pun akan terbangun. Terakhir, Mang Dede,
apa yang akan disampaikan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024 ini? Ya, tentu kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya, yuk manfaatkan 27 November. Ini merupakan sebuah momen yang baik untuk menentukan pemimpin yang terbaik di Kota Tasikmalaya. Masyarakat tidak boleh antipati dan a priori kepada politik dan kekuasaan, karena politik dan kekuasaan ibarat golok, tergantung siapa yang pegang. Ketika golok dipegang oleh kiai, ajengan, atau tukang jagal, maka tanggal 10 Rayagung bisa dimanfaatkan untuk menyembelih hewan kurban. Tetapi ketika golok dipegang oleh penjahat, sangat mungkin golok dimanfaatkan untuk membunuh orang lain. Siap. Baik, terima kasih banyak Tribuner. Demikian bincang-bincang santai dan singkat saya dengan calon wakil wali kota Tasikmalaya, Mang Dede atau Haji Dede Muhammad Muharam. Beliau ini berpasangan dengan Bapak Ivan Diksan Hasanuddin. Dengan demikian berakhir pula Mata Lokal Memilih. Ini program yang diselenggarakan oleh tribunpilihan.com serta Tribun Jabar yang merupakan bagian dari Tribun Network. Mata Lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.